Keesokan paginya, Raja Ararya pergi ke istana untuk melapor bahwa semalam Biantara tiba-tiba meninggal karena penyakit lamanya kambuh. Jadi, hari ini Raja Ararya memohon kepada Ibu Suri untuk menyerahkan posisi kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel kepada putranya, Gilang. Raja Ararya merasa pasti tidak ada yang menentang perkataannya. Kemudian, Raja Byakta yang maju terlebih dahulu dan menyampaikan pendapatnya, Raja Ararya, posisi kepala eksekutor nggak boleh asal diserahkan kepada orang lain. Gilang memang berbakat, tapi dia masih terlalu muda. Pasukan pertahanan di ibu kota sangat penting, jadi aku nggak tenang menyerahkan posisi ini kepada Gilang. Lagi pula, kelak Gilang akan mewarisi posisimu. Pada saat itu, apa kamu akan menyuruh cucumu untuk menduduki posisi kepala eksekutor? Kalau begitu, bukankah pasukan kerajaan Agrel akan sepenuhnya menjadi milik kediaman Raja Ararya? Lanjut Raja Byakta sambil tertawa. Raut wajah Raja Ararya menjadi masam setelah mendengar ucapan Raja Byakta. Sementara itu, Senia tidak berbicara. Dia hanya merasa lucu saat menyaksikan perdebatan kedua raja ini. Raja Ararya mendengus, lalu menimpali, kemampuan anakku memang masih belum cukup, tapi dia pasti bisa mengurus semua pasukan di ibu kota dengan baik kalau ada aku yang membantunya. Selain itu, sekarang aku hanya berniat melatih anakku. Nanti, setelah ada kandidat yang cocok, kami pasti akan menyerahkan posisi ini. Raja Byakta membalas, kita nggak bisa membuat keputusan untuk masalah ini. Bagaimana kalau kita mengadakan pemilihan untuk mendapatkan kandidat yang terbaik? Bagaimanapun, mengurus seluruh pasukan kerajaan Agrel di ibu kota merupakan tugas yang sangat penting. Raja Ararya murka setelah mendengar usulan Raja Byakta. Dia berujar, selama ini, aku yang mengurus pasukan kerajaan Agrel. Kalau begitu, kamu juga serahkan perbendaharaanmu. Kita adakan pemilihan untuk mencari kandidat terbaik. Raja Ararya dan Raja Byakta berusaha mempertahankan argumen masing-masing. Senia tidak berkomentar, dia hanya memperhatikan perdebatan mereka. Sebenarnya, ini adalah siasat kedua, yaitu membiarkan Raja Ararya dan Raja Byakta bertarung. Senia masih ingat dengan ucapan Wira. Jika Biantara mati, pasti ada beberapa pihak yang mengincar posisi Biantara. Raja Ararya dan Raja Byakta tentu akan berselisih karena hal ini. Ketika kedua belah pihak berseteru, Senia baru bisa mengambil keuntungan dari perseteruan ini. Raja Byakta tersenyum sinis dan berkata, Raja Ararya, sebenarnya apa penyebab kematian Biantara? Kudengar, sepertinya dia dibunuh olehmu. Iya, kamu sudah menghabisi seorang pejabat yang berjasa untuk kerajaan Agrel, tapi aku bahkan nggak mengekspos perbuatanmu ini. Sekarang, apa kamu berhak memonopoli pasukan kerajaan Agrel? Ekspresi Raja Byakta tampak dingin. Setelah Biantara mati, mereka semua akan mengincar posisi kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel. Raja Byakta yakin Senia juga berpikiran sama. Kalau tidak, Senia tidak akan bertindak dan membuat jebakan. Raja Ararya langsung berang dan membentak, kamu, jangan bicara sembarangan. Raja Byakta menimpali, nggak masalah kalau omonganku salah. Tapi, posisi kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel harus didiskusikan lagi. Kemudian, Senia angkat bicara, kalian berdua itu pejabat penting di kerajaan Agrel, jangan sampai masalah ini merusak hubungan kita. Begini saja, aku punya jalan tengah. Bagaimana kalau Gilang mengganti posisi kepala eksekutor untuk sementara waktu? Kalau nggak ada masalah, kedepannya Gilang baru resmi diangkat menjadi kepala eksekutor. Senia tidak memihak siapapun dan memilih jalan tengah. Raja Ararya dan Raja Byakta saling berpandangan, lalu sama-sama mendengus. Senia melanjutkan perkataannya, kalian pertimbangkan dulu saranku. Bagaimanapun, pasukan kerajaan Agrel milik pemerintahan. Aku tentu merasa senang karena kalian membantuku menanggung beban untuk mengurus negara. Senia menambahkan, tapi, nggak ada gunanya kalau kalian terus berdebat seperti ini. Selama ini, Raja Ararya yang mengurus pasukan kerajaan Agrel, tentu saja aku percaya dengan kemampuanmu. Mengenai pendapat Raja Byakta, aku juga merasa cukup masuk akal. Senia tidak menyinggung kedua belah pihak. Sekarang, cara terbaik adalah mengamati situasinya terlebih dahulu sebelum bertindak. Bab 737. Raja Ararya menyipitkan matanya dan mengangguk, sedangkan Raja Byakta langsung menyetujui saran Senia. Ini adalah jalan tengah, mereka berdua pun hanya bisa menerimanya. Setelah pembahasan ini selesai, Wira pergi ke istana Ibu Suri lagi. Senia, Raja Kresna, dan Wira berada di dalam ruang kerja. Wira yang memulai pembicaraan, masalahnya sudah berkembang menjadi seperti sekarang ini, jadi kita hanya perlu mengamati situasinya dulu. Raja Ararya dan Raja Byakta pasti akan beraksi. Sekalipun mereka nggak bertindak, kita juga bisa melancarkan aksi secara diam-diam. Ini adalah siasat Wira yang kedua. Mereka hanya perlu menunggu Raja Ararya dan Raja Byakta bertarung, lalu mengambil keuntungan dari pertarungan kedua raja ini. Raja Kresna tertawa dan berkomentar, benar, biarkan saja mereka berebut. Senia yang merasa bersyukur melirik Wira sekilas.
Meskipun baru berhasil menghabisi Biantara saja, mereka. Melihat sikap Senia, Wira pun langsung memahaminya. Wira menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau nggak mau membunuh mereka, kita harus melancarkan beberapa trik. Senia mengangguk dan tidak menolak usulan Wira. Jika tidak ingin membunuh mereka, trik yang digunakan pun lebih banyak dan strateginya harus direncanakan dengan lebih cermat. Wira menjelaskan, dalam pertarungan sengit seperti ini, pasti ada salah satu pihak yang terluka. Kali ini, Raja Araria pasti kalah. Mungkin, kita bisa menarik Raja Araria ke pihak kita. Dengan tekanan dari ketiga raja, kita bisa memaksa Raja Byakta menyerahkan kekuasaannya. Senia dan Raja Kresna saling bertatapan sesudah mendengar ucapan Wira. Mereka berdua cukup puas dengan ide Wira. Jika tidak mau membunuh Raja Araria dan Raja Byakta, hanya cara ini yang paling cocok. Wira menganalisis, kalau begitu, Ibu Suri harus berusaha membantu Gilang. Dengan mendukung Gilang sesekali, mungkin Raja Araria akan pelan-pelan mengubah pandangannya. Bagaimanapun, dia tahu Ibu Suri membutuhkan dukungan kekuatan dan dia butuh perlindungan. Kalau kalian bekerja sama, pasti nggak akan muncul masalah. Selesai bicara, Wira yakin dirinya bisa meninggalkan kerajaan Agrel dalam waktu dekat. Sementara itu, Senia berucap, Wira, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Senia tersenyum. Dengan strategi yang disusun Wira, mereka bisa memperoleh hasil yang cukup sempurna. Senia tidak menyangka Wira bisa memikirkan cara untuk mengadu dua pihak berkuasa tanpa menimbulkan kerugian besar. Bab 738. Senia merasa sangat senang dirinya memutuskan untuk mendesak Wira datang ke kerajaan Agrel. Hanya dalam belasan hari, Wira bisa menghasilkan pencapaian yang begitu luar biasa. Senia benar-benar takjub. Dia yang selama ini mempunyai banyak taktik juga kagum dengan pemikiran Wira yang jenius. Wira juga tersenyum. Jika masalah selanjutnya bisa lebih sederhana, tentu saja Wira bisa santai untuk beberapa hari. Hanya saja, Wira sangat menyayangkan kematian Biantara. Kalau bukan karena Biantara harus mati, Wira bisa merekrut Biantara. Raja Araria memang membunuh Biantara. Namun, Biantara telah mengabdi kepadanya selama bertahun-tahun. Jadi, Raja Araria tetap menyiapkan peti mati berkualitas bagus untuk Biantara, lalu memakamkannya. Walaupun semua ini dilakukan secara rahasia, pasukan bayangan sudah mengetahuinya dan ini merupakan permintaan Wira. Saat tengah malam, Danu mengikuti Wira naik ke atas gunung. Mereka berdua berdiri di depan sebuah kuburan. Wira mendesah dan bertanya, Danu, apa kamu membawa arak? Danu segera mengeluarkan botol arak dan menyerahkannya kepada Wira. Kemudian, Wira duduk di tanah sambil memandang kuburan Biantara. Wira mendesah lagi dan berucap, Biantara, semoga kamu yang sudah ada di alam baka nggak membenciku. Sebenarnya, aku nggak ingin membunuhmu, tapi kamu itu orang pertama yang membuatku takut. Kamu terlalu pintar sehingga aku harus segera menyingkirkanmu dengan trik. Caraku memang agak keji, tapi aku nggak punya pilihan lain lagi. Wira berbicara jujur, dia memang sangat menyayangkan kematian Biantara. Jika bisa merekrut Biantara, Wira akan memiliki tim yang lebih hebat. Wira membutuhkan orang pintar seperti ini. Kepintaran Biantara hampir setara dengan Wira. Bahkan, Biantara pasti akan lebih hebat dari Wira apabila Biantara memiliki ingatan di kehidupan lain seperti Wira. Ini adalah pertama kalinya Wira mengagumi seseorang. Wira berujar, aku sangat mengagumimu. Hari ini, aku akan mengantarmu. Kemudian, dia mengambil botol arak dan meminumnya, lalu menuangnya ke tanah. Wira melanjutkan, sebenarnya, aku ingin bersulang denganmu. Sayangnya. Wira menarik napas dalam-dalam dan menggeleng. Danu yang berdiri di samping bertanya, Kak Wira, kenapa kamu sangat mengagumi Biantara? Apa dia benar-benar begitu hebat? Tentu saja, kepintaran Biantara nggak kalah dariku. Dari sekian banyak orang yang aku kenal, nggak ada yang sepintar Biantara, ucap Wira. Danu terkejut dengan penilaian Wira terhadap Biantara yang begitu tinggi. Danu menceletuk, tapi, dia juga berhasil dicelakai olehmu. Wira menjelaskan, ini memang benar, tapi bukan sepenuhnya karena aku. Meskipun menang, aku nggak merasa bisa benar-benar membunuhnya. Biantara mati karena didesak oleh situasi. Sudahlah, ada beberapa hal yang sulit kamu pahami. Tapi, aku sangat mengagumi Biantara, lanjut Wira. Wira tersenyum, lalu perlahan berdiri dan berucap, Biantara, suatu hari, kita pasti berjumpa lagi. Nanti, kita akan berbincang sambil minum-minum. Setelah itu, Wira meletakkan botol arak di tanah, lalu meninggalkan tempat itu. Hanya saja, tak lama setelah Wira pergi, seseorang berjalan keluar dari balik pohon. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutupi oleh jubah hitamnya. Namun, orang ini memandang ke arah Wira pergi. Kemudian, orang ini mengambil botol arak yang ditinggalkan Wira dan meminumnya. Dia berkomentar dengan suara yang serak, arak yang bagus. Bab 739. Kemudian,
Orang ini mengedipkan matanya dan berucap, "Wira, kamu memang menarik." Setelah Biantara mati, pasukan kerajaan Agrel menjadi incaran banyak pihak. Semua orang mengawasi dengan ketat dan melancarkan trik untuk menguasai pasukan kerajaan Agrel. Hanya saja, Ibu Suri belum mencampuri urusan ini. Namun, dia malah membiarkan Raja Kresna dan Raja Tanwi ikut campur dalam masalah ini. Tentu saja, Raja Byakta adalah orang yang paling antusias. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menguasai pasukan kerajaan Agrel. Bukan hanya itu, Raja Byakta juga berniat membuat kekacauan. Sesudah Biantara mati, pasukan kerajaan Agrel menjadi kacau balau. "Sialan," maki Raja Ararya. Raut wajahnya menjadi muram. Sekalipun Raja Ararya sudah turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, dia tetap merasa sangat kesal. "Ayah, hanya dalam 2 hari, ada 7 ketua pasukan ibu kota kerajaan Agrel disogok oleh Raja Byakta dengan uang yang sangat banyak. Yang kita tahu cuma 7 orang, tapi mungkin saja masih ada yang lain," ujar Gilang. Gilang juga sangat kesal, tetapi dia juga tidak berdaya. Kenyataannya memang begitu. Mereka ingin menghindari masalah ini. Namun, hal ini sulit dilakukan. Banyak pihak yang menyerang pada waktu yang bersamaan. Mereka semua berniat merebut pasukan kerajaan Agrel sehingga membuat Raja Ararya dan Gilang kewalahan. Selain Raja Byakta, Raja Kresna dan Raja Tanwi juga masing-masing mengutus 2 orang, kata Gilang. Raja Ararya tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Gilang. Kemudian, Raja Ararya bertanya, "Orang lain sudah mengutus anggota mereka, apa Ibu Suri belum bertindak?" Gilang menggeleng dan menjawab, "Belum, Ibu Suri sama sekali nggak mencampuri urusan ini. Beberapa hari ini, Ibu Suri ada di istana. Dia jarang keluar dan nggak bertemu siapapun." Raja Ararya menyipitkan mata, dia tampak khawatir. Gilang bertanya, "Ayah, ada apa? Bukankah lebih bagus kalau Ibu Suri nggak mencampuri urusan ini?" Raja Ararya menggeleng dan menyahut, "Memang benar, tapi kenapa Ibu Suri nggak bertindak? Dia sudah lama mengincar pasukan kerajaan Agrel. Apa dia berencana mengamati situasi dan membiarkan keempat raja bertarung mati-matian? Dengan begitu, dia tinggal mengambil keuntungannya saja." Raja Ararya memang berpengalaman. Gilang juga terkejut mendengar analisis ayahnya, lalu berkomentar, "Kalau benar begitu, apa yang harus kita lakukan?" Gilang sangat khawatir. Bagaimanapun, tujuan mereka hanya mengendalikan pemerintahan dan menjadi penguasa kerajaan Agrel. Masalahnya, jika keempat raja bertarung, kondisinya kurang menguntungkan bagi pihak Raja Ararya. Raja Ararya menarik napas dalam-dalam, lalu berujar dengan ekspresi licik, "Sepertinya, kita terpaksa harus melepaskan prasangka kita." "Melepaskan prasangka? Apa ayah ingin bekerja sama dengan mereka?" tanya Gilang yang kaget. Meskipun Raja Ararya tidak menyatakan maksudnya dengan jelas, Gilang tetap memahami ucapan ayahnya. Raja Ararya tidak ingin menunggu lagi. Setidaknya, sekarang mereka masih menguasai sebagian besar kekuatan dari pasukan kerajaan Agrel. Jika kekuatan mereka terus digerogoti secara perlahan, kemungkinan besar Raja Ararya akan menjadi pihak pertama yang kalah dalam perebutan kekuasaan ini. Benar, bagaimanapun, mereka semua ingin menjadi kaisar dan nggak mau menjadi pendukung saja. Daripada terus bertarung seperti ini, lebih baik kita bekerja sama dan membuat kerajaan Agrel terpecah belah, sahut Raja Ararya. Waktu terus berjalan. Raja Ararya terpaksa menggunakan rencana ini karena dia tidak punya pilihan lain lagi. Sementara itu, Gilang tersentak. Kalau mereka benar-benar menjalankan rencana ini, berarti situasi di kerajaan Agrel akan berubah drastis. Bab 740. Gilang berucap lagi, "Ayah, tapi aku nggak yakin sekarang Raja Tanwi dan Raja Kresna punya pemikiran untuk menguasai negara." Gilang khawatir Raja Tanwi dan Raja Kresna bukan hanya tidak berminat untuk berbagi kekuasaan, sebaliknya mereka adalah pendukung Ibu Suri. Tentu saja, Raja Ararya memahami hal ini. Namun, dia malah tertawa sinis dan menimpali, "Siapa yang nggak mau menjadi penguasa kerajaan? Jadi, kamu nggak perlu khawatir. Siapapun akan tergerak saat dihadapkan dengan keuntungan." Gilang segera menyela, "Ayah, kalau berbuat seperti ini, mungkin kita nggak bisa mundur lagi. Ayah harus pertimbangkan baik-baik. Bagaimanapun, ini adalah aksi pemberontakan." Raja Ararya yang telah membuat keputusan berujar, "Dalam setiap pertarungan, pasti ada yang menang dan kalah. Sang pemenang akan menjadi penguasa, inilah hukum rimba." Kala ini, muncul masalah lagi di dalam pasukan kerajaan Agrel. Para bawahan melapor secara bergantian. "Raja Ararya, Tuan Gilang, muncul bandit di kota bagian barat. Bandit-bandit ini merampok kediaman penduduk dan pasukan kerajaan Agrel gagal melawan mereka sehingga para bandit kabur." Lapor, "Raja Ararya, Tuan Gilang, muncul banyak perampok di kota dan mereka merampas barang-barang keluarga pejabat." Raja Ararya, "Tuan Gilang, gawat. Selir gubernur ibu kota diculik. Semua masalah berkaitan dengan pasukan kerajaan Agrel.
Tujuannya adalah merebut pasukan kerajaan Agrel dari tangan Raja Ararya. Raja Ararya berseru, kita nggak boleh menunggu lagi. Mereka harus bertindak secepatnya. Tiba-tiba, seorang bawahan melapor lagi, Raja Ararya, Ibu Suri mengutus orang untuk menyampaikan pesan. Ibu Suri menyuruh perwakilan kepala eksekutor, yaitu Tuan Gilang untuk masuk ke istana. Raja Ararya mendengus setelah mendengar perintah ini. Kemudian, dia berpesan kepada Gilang, Ibu Suri pasti marah besar karena muncul banyak masalah. Cepat pergi, apapun yang dia bilang, tahan emosimu. Gilang mengangguk, lalu masuk ke istana. Saat ini, Senia sedang berada di ruang kerja. Gilang yang baru sampai langsung berlutut dan berucap, Ibu Suri, aku memang nggak berguna. Aku siap menerima hukuman dari Ibu Suri. Gilang juga tahu maksud Senia. Hanya saja, dia tidak menyangka Senia tertawa setelah mendengar ucapannya. Senia berkata, sudahlah. Gilang, cepat berdiri. Gilang yang kebingungan menyahut, Ibu Suri nggak menghukumku. Gilang tidak mengerti dengan tindak tanduk Senia. Seharusnya, Gilang dihukum dengan berat. Bahkan, jabatannya sebagai kepala eksekutor juga dicabut. Senia melambaikan tangannya dan berujar, kamu berdiri dulu. Apa aku harus memberimu perintah lagi? Nggak perlu, Ibu Suri, terima kasih, ucap Gilang yang kebingungan. Namun, dia tetap berdiri. Silakan duduk, ujar Senia sambil tersenyum. Ekspresinya tampak ramah. Gilang bingung melihat sikap Senia. Dia tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Senia. Gilang merasa gelisah. Senia berkata, Gilang, sepertinya tugas mengurus pasukan kerajaan Agrel agak sulit, iya. Gilang terkejut mendengar ucapan Senia. Ternyata, Senia berniat mencabut jabatan Gilang. Bagaimanapun, Gilang harus mempertahankan posisinya. Kemudian, Gilang berlutut lagi. Bab 741. Ibu Suri, saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Jangan khawatir, mohon Ibu Suri memberikan saya satu kesempatan lagi. Ujar Gilang dengan tergesa-gesa. Dia melakukan ini demi bisnis dan rencana ayahnya. Saat ini, dia tidak boleh kehilangan jabatan sebagai kepala eksekutor. Kenapa kamu berlutut lagi? Aku hanya memberitahumu bahwa jabatan sebagai kepala eksekutor nggak mudah. Lagi pula, aku nggak menyalahkanmu. Aku tahu kamu kesulitan dan juga dijebak oleh seseorang. Senia menghampiri Gilang, lalu membantunya untuk berdiri. Ibu Suri, kelalaianku dalam menjalankan tugas ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, timpal Gilang. Dia tidak sebodoh itu untuk menuruti kata-kata Senia. Senia berujar, dasar, pengalamanmu masih kurang. Hal ini terjadi karena ada orang lain yang menjebakmu. Kalau enggak, bagaimana mungkin bisa terjadi banyak peristiwa di istana kita? Tapi, aku mendukungmu. Aku juga berharap kamu dapat menjalankan jabatan ini dengan baik. Hanya saja, aku nggak bisa mengabaikan permintaan orang lain. Yang penting kamu bisa memahami maksudku. Gilang, hari ini aku memintamu kemari bukan untuk menghukummu, melainkan menghiburmu, lanjut Senia sembari membantu Gilang berdiri, lalu duduk kembali. Menghiburku? Tanya Gilang dengan tidak percaya. Dia sudah menduga bahwa Senia akan memberikannya jabatan sebagai pasukan Agrel. Kini, Senia malah menghiburnya. Bagaimana mungkin Senia begitu baik? Jabatan sebagai kepala eksekutor nggak mudah. Kamu harus berhati-hati dalam melakukan apapun. Bila perlu, kamu bisa datang ke istana untuk menemuiku kapan saja. Aku akan membantumu kalau ada masalah. Pasukan Agrel adalah hal yang terpenting di ibu kota kerajaan, bahkan nyawaku ada di tangan pasukan Agrel. Aku mempercayaimu, jadi jangan mengecewakanku, ujar Senia tersenyum. Mendengar ini, Gilang menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak mengerti. Sebenarnya Senia benar-benar menghiburnya atau berdebat dengannya. Namun, Gilang tetap tidak bisa memahami maksud ucapan Senia. Baiklah, kamu boleh kembali. Kamu lakukan tugasmu sebagai pasukan Agrel dengan baik. Tutup mulut semua orang. Ketika waktunya tiba, kamu akan menjadi kepala eksekutor yang sebenarnya, sahut Senia sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, Gilang pamit untuk kembali. Dia kembali ke kediaman Raja Ararya dengan ekspresi masam. Ketika melihat anaknya pulang dengan raut wajah kebingungan, Raja Ararya pun bingung. Kenapa ekspresimu seperti ini? Apa yang Ibu Suri bilang? Tanya Raja Ararya dengan tergesa-gesa. Gilang mengulangi semua pembicaraan di istana kepada ayahnya. Mendengar ini Raja Ararya buru-buru bertanya, Ibu Suri bilang seperti itu. Gilang mengangguk dan menimpali, benar, ayah. Sebenarnya apa maksud Ibu Suri? Sepertinya Ibu Suri benar-benar sedang menghiburku. Raja Ararya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan mencibir, aku sangat paham dengan niat Senia. Dia menghiburmu. Dia ingin menjadikanmu sebagai bidak. Dia membuatmu berpikir bahwa kamu mendapat dukungannya. Tujuannya agar bisa menghukummu dengan mudah saat kamu melakukan kesalahan fatal. Nak, abaikan saja ucapan Senia. Malam ini, kamu ikut denganku untuk bertemu dengan 3 raja lainnya. Tambah Raya Ararya.
Gilang sontak tercengang saat mendengar ucapan ini. Dia segera bertanya, "Ayah, kamu sudah membuat keputusan?" "Tentu saja, kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi," timpal Raja Ararya dengan cepat. Sementara itu, keputusan Raya Ararya telah didengar oleh Raja Kresna dan diberitahukan kepada Wira. Raja Ararya mengadakan pertemuan malam ini dan dia mengundangmu beserta Giandra untuk pergi. Tanya Wira sambil mengernyit. "Benar, aku dan Giandra akan pergi ke sana. Sepertinya Raja Byakta juga akan pergi," jawab Raja Kresna. Tebakan ini persis seperti yang diduga oleh Wira. Benar, dia nggak hanya mengundang kalian berdua, tapi mungkin mengundang ketiganya. Tapi, apa yang sedang dia rencanakan? Bab 742. Wira menyipitkan matanya dan sudah terpikirkan sesuatu. Namun, dugaan ini sungguh menakutkan. Jangan-jangan Raja Ararya ingin bekerja sama dengan beberapa raja lainnya untuk melakukan konspirasi. "Raja Kresna, kamu tentu tahu lebih banyak tentang Raja Ararya dibandingkan diriku. Apa kamu tahu tujuan Raja Ararya melakukan ini?" tanya Wira. Dia tidak berani berasumsi sembarangan dan hanya bisa menanyakan pendapat Raja Kresna. Mendengar ini, Raja Kresna menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Wira dengan serius, lalu menjawab, "Apa yang bisa dia lakukan sekarang?" "Tentu saja, merencanakan pemberontakan." Wira sontak mengernyit. Ucapan Raja Kresna memang seperti yang sedang dia pikirkan, tetapi Wira merasa tidak senang. Merencanakan pemberontakan, ini bukan masalah kecil. Kalau Raja Ararya dan Raja Byakta benar-benar merencanakan pemberontakan, dampaknya pasti akan sangat mengerikan. "Aku khawatir kerajaan Agrel akan hancur dalam waktu yang sangat singkat," sahut Wira. Wira tentu saja tidak berpihak pada kerajaan Agrel, apalagi menaruh seluruh perhatiannya. Pasalnya, jika terjadi perselisihan internal di kerajaan Agrel, ini adalah kesempatan yang bagus bagi kerajaan Nuala untuk menyerang. Begitu serangan dilancarkan, pasti akan terjadi perang dan semuanya akan mati. Wira beserta seluruh kerabat dan teman-temannya akan terkena dampak perang. Wira tidak ingin kedua negara berperang seperti ini. Raja Kresna menarik napas dalam-dalam, lalu berseru, "Tentu saja. Begitu terjadi konflik internal, kerajaan Nuala pasti akan tahu tentang berita ini. Mereka akan memanfaatkan situasi untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, kerajaan Agrel nggak akan bisa melawan sama sekali. Jadi, kita hanya bisa menyingkirkan pemikiran Raja Ararya." Wira juga merasa tidak berdaya. Raja Ararya benar-benar membingungkan. Dia berkata, "Biar Ibu Suri yang memutuskan masalah ini. Masalah ini sudah sampai ke tingkat pemberontakan, jadi pasti akan ada yang mati. Ibu Suri yang akan memutuskan hal ini karena Wira tidak ingin terlibat." Baik. Raja Kresna juga tahu bahwa ini adalah masalah serius. Oleh sebab itu, dia hanya bisa membiarkan Ibu Suri yang membuat keputusan. Tidak lama kemudian, sepucuk surat dikirimkan kepada Senia secara diam-diam. Begitu membacanya, sorot matanya tampak dingin. Dia sama sekali tidak ingin membunuh siapapun. Dia berharap kedua raja ini mati sejak dulu sehingga tidak akan memiliki kekuatan seperti sekarang. Kini, mereka ingin bersekutu untuk melawan dirinya. Bagus, bagus sekali. Senia sangat marah. Beberapa tahun ini, dia sudah merasa sangat lelah secara fisik dan mental dalam memerintah istana. Dia bekerja keras siang dan malam sehingga kerajaan Agrel bisa semakmur sekarang. Mereka bukannya berpikir dengan baik, tetapi malah berniat untuk merebut tahta. Sungguh sebuah keberanian yang sangat besar. Namun, Senia benar-benar tidak ingin membunuh mereka berdua. Di sisi lain, jika tidak membunuh mereka, bagaimana dia bisa meredam pemberontakan kali ini? Setelah berpikir panjang, Senia tetap tidak memiliki solusi. Oleh sebab itu, dia hanya bisa tersenyum tipis sembari mengambil pulpen. "Masalah ini aku serahkan sepenuhnya kepada Wira. Biar Wira yang memutuskan. Kalau bisa, jangan sampai ada pertarungan pedang." Surat ini dengan cepat sampai di tangan Raja Kresna. Sementara itu, berita ini juga diketahui oleh Wira. "Ibu Suri sudah bilang kalau kamu yang memutuskan masalah ini," seru Raja Kresna sambil tersenyum tipis. Dia terlihat sangat licik. Wira bertanya dengan bingung, "Tidak mungkin. Masalah kerajaan Agrel adalah urusan kalian. Kamu membiarkan aku yang bertindak. Apa kamu gila?" Bab 743. Apa kamu nggak takut aku membunuh kedua raja? Apa kamu nggak takut aku membuat konflik internal di kerajaan Agrel? Tanya Wira dengan tidak senang. Raja Kresna tersenyum sambil menjawab, "Kalau terjadi konflik internal di kerajaan Agrel, kamu juga nggak akan mendapatkan keuntungan." Wira juga merasa ucapan ini benar. Begitu terjadi perang, orang pertama yang akan dibunuh oleh Raja Ararya adalah dirinya. Selain itu, Raja Byakta juga akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Jadi, Wira benar-benar dalam bahaya. "Hais, Ibu Suri kalian benar-benar sangat licik," seru Wira dengan kesal. Tatapannya penuh dengan amarah. Setelah membahas hal ini, Wira tidak memiliki jalan lain lagi. Dia hanya bisa menyetujuinya dengan terpaksa. Masalah ini sebenarnya mudah ditangani.
Kalian pergilah. Lihat apa yang akan Raja Ararya katakan, ujar Wira sambil menggeleng. Raja Ararya benar-benar membingungkan. Raja Kresna hanya menjawab dengan senyuman. Malam telah tiba. Saat ini, di sebuah penginapan yang tersembunyi di tengah kota. Lampu terang di seluruh kota sudah dipadamkan, tetapi lampu di penginapan ini masih menyala terang. Raja Ararya sedang menunggu. Dia telah menyiapkan makanan dan bir di atas meja. Saat ini, hanya ada dia dan Gilang. Ayah, apa mereka benar-benar akan datang? Tanya Gilang dengan gugup. Tentu saja, jawab Raja Ararya sambil menyipitkan matanya. Tapi, ayah, aku tetap ingin bilang ini. Kita memang gak takut dituduh sebagai dalang pemberontakan, tapi sekarang persiapan kita belum matang. Aku khawatir. Gilang masih takut rencananya akan gagal karena persiapan yang belum matang. Jika itu benar terjadi, mereka akan hancur. Ayah tahu, tapi kita nggak ada waktu lagi. Timpal Raja Ararya, lalu menghela napas berat. Dia tentu mengetahui hal ini. Saat ini, pintu dibuka dan seseorang berjalan masuk dengan perlahan. Orang itu adalah Giandra. Begitu melihat Raja Ararya, Giandra mengenyepit sembari bertanya, Raja Ararya, ada urusan apa mengajakku bertemu selarut ini? Apa Raja Kresna dan Raja Byakta juga tahu pertemuan ini? Tambah Giandra berpura-pura tidak tahu apapun. Haha, keponakanku, mereka tentu tahu. Kamu nggak perlu khawatir, sahut Raja Ararya. Begitu ucapan tersebut dilontarkan, Giandra bertanya dengan sinis, apa maksudnya? Kamu nggak perlu khawatir, hari ini, aku nggak hanya mengundangmu, tapi juga mengundang mereka. Keempat raja akan bertemu, jawab Raja Ararya dengan pelan seraya mempersilakannya duduk. Giandra seketika berpura-pura bingung dan bertanya, hah, kamu mengundang semuanya, sepertinya, kamu ingin merencanakan hal besar, iya. Mendengar ini, Raja Ararya tertawa sejenak sembari menimpali, jangan tergesa-gesa. Sebentar lagi mereka akan tiba, nanti baru kita bahas. Saat ini, pintu dibuka, terlihat Raja Kresna yang berjalan masuk. Ketika melihat Giandra, dia mengernyit dan seketika berbalik untuk pergi. Raja Kresna benar-benar jago bersandiwara. Melihat ini, Raja Ararya bergegas menghalanginya sambil berseru, hei, Raja Kresna, jangan pergi. Raja Ararya, aku kira kamu ingin bertemu denganku untuk meminta bantuan. Aku nggak menyangka kamu juga memanggil Giandra. Aku rasa masalahnya pasti sangat rumit. Aku selalu menghindari bahaya dan nggak ingin terlibat dalam masalah. Jadi, maaf, ujar Raja Kresna dengan tegas. Namun, Raja Ararya malam tertawa sejenak, lalu buru-buru berkata, saudaraku, ada sesuatu hal yang ingin kukatakan padamu. Setelah kamu mendengarnya, terserah padamu ingin terlibat atau enggak. Duduklah dulu, kita akan mulai membahasnya setelah Raja Byakta tiba. Setelah mendengar ucapan Raja Ararya, Raja Kresna pun menghela napas dalam-dalam dan duduk. Tidak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Raja Byakta akhirnya tiba. Hanya saja, ekspresinya juga sama. Dia terkejut saat melihat Raja Kresna dan Giandra. Semuanya ada di sini juga. Raja Ararya, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Raja Byakta. Bab 744. Raja Byakta memicingkan matanya dengan tatapan yang jelas kebingungan. Dia membatin, apa yang ingin dilakukan Raja Ararya? Kenapa dia mengumpulkan semua orang di sini? Saat ini, Raja Kresna juga tak kuasa bertanya dengan ekspresi muram, Huff. Aku juga penasaran, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Raja Ararya, mungkinkah kamu berniat untuk menghabisi kita semua di sini? Giandra yang juga kebingungan pun bertanya, Paman, aku juga ingin tahu, apa yang sebenarnya direncanakan olehmu. Raja Byakta duduk di tempatnya sambil tersenyum dingin ke arah Raja Ararya. Kini, keempat raja telah berkumpul, tetapi pandangan mereka tertuju pada Raja Ararya. Bagaimanapun, mereka semua dipanggil olehnya ke sini. Raja Ararya hanya merespons dengan senyuman, lalu berkata, kalian gak perlu panik. Aku mengumpulkan kalian hanya untuk meminta pendapat. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga orang lainnya sontak tertegun. Meminta pendapat kami. Raja Ararya, apa maksudmu? Langsung katakan saja, tanya Raja Byakta yang kebingungan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Raja Ararya. Sementara itu, Raja Kresna dan Giandra kurang lebih mampu menebak apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, mereka tetap berpura-pura tidak tahu. Tak lama kemudian, Raja Ararya langsung berbicara dengan lugas, bukan apa-apa, aku hanya ingin memberontak. Nada bicaranya terdengar dingin dan mendominasi. Namun, setelah kata-kata itu terucap, ketiga orang itu langsung tercengang. Apa, memberontak? Seru Raja Kresna. Dia menjadi orang pertama yang menanggapi perkataan Raja Ararya. Kini, ekspresinya benar-benar terkejut. Tak lama kemudian, dia menegaskan, Raja Ararya, bisa-bisanya kamu ingin memberontak. Benar juga, kalian semua memiliki pemikiran seperti itu, tapi maaf, aku nggak tertarik.
Usai mengatakan hal itu, Raja Kresna melirik Raja Byakta sekilas. Saat ini, Raja Byakta bersikap acuh tak acuh. Sebaliknya, dia malah memandang Raja Ararya sambil tersenyum karena mampu memahami pemikiran orang ini. Raja Byakta pun bertanya, kenapa? Kamu merasa gelisah? Ya, kamu tahu jelas, kalau nggak memberontak sekarang, pasukan kerajaan Agrel yang dipimpin olehmu itu akan perlahan dirampas oleh kami. Setelah itu, kamu akan kehilangan kendali sepenuhnya atas wilayahmu. Apalagi, pasukan kerajaan Agrel yang terpecah belah seperti itu juga nggak terlalu berguna. Perkataanku benar, kan? Raja Ararya memang tidak ingin menyembunyikan niatnya sehingga menjawab, kamu benar, jadi aku ingin memberontak sebelum itu terjadi. Aku mengumpulkan kalian hari ini untuk menanyakan apakah kalian juga sependapat denganku. Raja Ararya melanjutkan, kalau kalian setuju, kita bisa bersekutu dan menggulingkan Senia. Bagaimanapun, kerajaan Agrel memang milik kita sejak awal. Setelah kakak meninggal, kita membiarkan wanita itu menjadi penguasa kerajaan Agrel. Beberapa tahun sudah berlalu, seharusnya itu sudah cukup, kan? Jangan mengatakan bahwa kalian gak pernah memikirkan ini sebelumnya. Raja Kresna mungkin gak pernah memikirkannya, Diandra mungkin juga gak pernah. Tapi, Raja Byakta, kamu pasti pernah memikirkannya, kan? Tanya Raja Ararya dengan santai. Sementara itu, Raja Byakta menjawab tanpa ragu-ragu, benar, aku memang pernah memikirkannya. Senia hanyalah seorang wanita, jadi dia nggak pantas memerintah kerajaan Agrel. Bagaimanapun, ini adalah tanah air milik keluarga kita. Raja Byakta menimpali, belum lagi, dia hanyalah istri dari kakak kita. Wanita itu sebenarnya memang nggak pantas. Tapi, kalau kita memberontak sekarang, siapa yang akan menjadi penguasa kerajaan Agrel? Saat ini, Raja Byakta mengemukakan poin penting. Apabila dia yang menjadi penguasa, tentunya tidak akan ada masalah. Namun, Raja Ararya kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang menentangnya. Selain itu, Diandra juga mungkin tidak akan setuju. Hanya Raja Kresna yang tidak akan mempermasalahkan hal ini. Sebab, dia sama sekali tidak memiliki ambisi untuk merebut tahta. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Raja Ararya sontak menjawab sambil tersenyum, aku sebenarnya sudah memikirkan masalah ini. Kita bisa membagi kerajaan Agrel menjadi 4 wilayah yang berbeda. Bab 745. Usai Raja Ararya mengutarakan pendapatnya, Raja Byakta langsung menanggapi seraya tersenyum. Ternyata kamu berencana untuk membagi kerajaan Agrel menjadi 4 bagian, lalu masing-masing dari kita mendapatkan satu wilayah. Itu memang ide yang bagus, tapi kita perlu memikirkan masalah kesenjangan ekonomi yang signifikan dalam kerajaan Agrel. Siapa yang akan menguasai wilayah yang kurang makmur? Selain itu, siapa pula yang akan mendapatkan ibu kota negara? Tanya Raja Byakta. Hal ini juga merupakan masalah yang perlu dipikirkan. Bagaimanapun, suku-suku besar di kerajaan Agrel yang berpusat di ibu kota sangatlah makmur, tetapi suku lainnya jauh lebih miskin. Apabila mendapatkan suku lain yang kurang makmur, mungkin lebih baik tidak kebagian wilayah sama sekali. Justru jauh lebih nyaman untuk menjalani kehidupan sebagai raja di ibu kota. Sebenarnya, Raja Ararya yang mengusulkan ide ini juga belum memikirkan solusinya. Akan tetapi, dia tetap berkata, meskipun ini cukup rumit, kita masih bisa mencari solusinya. Kalau nggak ada cara lain, kita bisa menggunakan metode undian. Tapi, yang terpenting sekarang adalah apa kalian benar-benar nggak ingin menggulingkan Ibu Suri. Raja Byakta, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Raja Ararya melanjutkan, pasukan kerajaan Agrel yang dipimpin olehku sudah dalam keadaan terpuruk. Kamu mungkin mengira bahwa kekuatanmu akan menjadi jauh lebih kuat dari kekuatanku. Itu sebabnya, kamu merasa bahwa dirimu adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan ibu kota. Setelah itu, Raja Ararya mengingatkan, tapi, jangan lupa akan satu hal. Kalian semua menargetkanku sekarang, sementara Senia hanya menonton dari samping. Kalian pasti memahami pepatah memetik keuntungan dari hasil pertikaian orang lain, kan? Terlebih lagi, Wira bukanlah orang biasa. Suatu saat nanti, dia pasti akan menyingkirkan kalian semua juga. Usai mendengarkan perkataan Raja Ararya, ekspresi semua orang di sana sontak berubah. Mereka jelas memahami bahwa Raja Ararya tidak sedang bercanda. Apalagi, kenyataannya memang demikian. Saat ini, mereka terus terlibat dalam perang antara saudara dan Senia hanya menonton. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan menderita kerugian. Kini, mereka masih bisa duduk bersama dengan damai karena belum mengalami kerugian yang besar satu sama lain. Akan tetapi, begitu konflik antara mereka mencapai titik puncak, itu akan sepenuhnya menjadi malapetaka. Pada saat itu, keempat raja akan saling bertengkar, sementara Senia yang menikmati hasilnya dan mengendalikan mereka, bahkan tanpa menggunakan satu pun prajurit. Hal ini pasti yang diharapkan oleh wanita itu. Tak lama kemudian, Raja Byakta berkata, Raja Ararya, kata-katamu cukup menarik.
Kamu ingin bersekutu dengan kami untuk melawan Ibu Suri, sebenarnya karena kami sudah mulai merampas kekuatan pasukan kerajaan Agrel dan kamu nggak mampu menghentikannya, kan? Raja Byakta menjelaskan, alasan lainnya adalah karena kamu memiliki ambisi besar. Tapi, aku ingin mengingatkanmu, apapun yang terjadi, kamu nggak akan pernah memiliki kesempatan untuk menguasai ibu kota. Itu karena kekuatanmu nggak memadai. Kalau kamu tetap ingin bersaing untuk memimpin ibu kota, aku siap melakukan apapun untuk melemahkan pasukanmu. Bagaimanapun, aku punya cukup banyak uang. Kalau nggak percaya, lihat saja nanti, timpal Raja Byakta. Usai mendengar perkataan Raja Byakta, raut wajah Raja Ararya langsung berubah. Namun, Raja Byakta kembali menimpali, kalaupun aku setuju, kedua raja lainnya mungkin belum tentu setuju. Sembari berkata demikian, Raja Byakta menoleh ke arah Gyandra dan Raja Kresna. Saat ini, Raja Kresna menegaskan, aku memang nggak tertarik dengan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Siapapun di antara kalian yang menjadi penguasa, sama sekali bukan masalah bagiku. Aku hanya ingin hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Semua orang mempercayai perkataannya karena sikap Raja Kresna memang selalu seperti itu. Aku juga nggak tertarik untuk menguasai ibu kota. Aku lebih suka memimpin wilayah perbatasan, jawab Gyandra. Pernyataannya juga masuk akal, terutama karena dia memiliki pasukan besar di perbatasan kerajaan Agrel. Apabila Gyandra tidak memegang kendali atas wilayah tersebut, pasukannya mungkin akan jatuh ke tangan orang lain. Setelah mendengar jawaban Raja Kresna dan Gyandra, ekspresi Raja Ararya menjadi makin suram. Kedua orang ini benar-benar membuatnya frustrasi. Tidak disangka, mereka tidak tertarik untuk memperebutkan ibu kota. Itu artinya, Raja Ararya juga kehilangan peluangnya. Hahaha, Raja Ararya, kamu melihatnya, kan? Hanya kamu yang ingin bersaing denganku untuk menguasai ibu kota. Kedua orang ini nggak memiliki ambisi seperti itu. Ucap Raja Byakta sembari tertawa terbahak-bahak. Sejak awal, dia telah menduga bahwa hasilnya akan seperti ini. Bab 746. Raja Ararya tampak sangat kesal, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Nyatanya, saat ini dia memang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Raja Byakta dalam hal menguasai ibu kota. Meskipun hatinya penuh dengan ketidakpuasan, Raja Ararya juga tak memiliki pilihan lain. Itu sebabnya, dia berkata, baiklah, ibu kota akan menjadi milikmu. Usai mengatakan itu, dia mendengus dingin, lalu melanjutkan, sekarang, kita sudah bisa membahas tentang rencana pemberontakan, kan? Akan tetapi, Raja Kresna malah menggeleng seraya menegaskan, aku nggak akan terlibat dalam pemberontakan ini. Pada hari kalian beraksi, aku akan tinggal kediaman dan nggak akan macam-macam. Begitu mendengar perkataannya, Raja Byakta dan Raja Ararya hanya tersenyum. Jelas, mereka sudah menduga bahwa sikap Raja Kresna akan seperti ini. Bagaimanapun, Raja Kresna tidak pernah terlibat dalam urusan politik semacam itu. Akan tetapi, mereka tidak terlalu peduli dengan keputusannya. Malam di mana mereka beraksi, ditakdirkan tak akan menjadi malam yang tenang. Raja Ararya tampak tersenyum. Setelah kembali ke kediamannya, sorot matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Tentunya, Wira telah mendengar kabar tentang hal ini. Untuk mengakhiri konflik tersebut, sebenarnya caranya cukup sederhana, yaitu menghasut salah satu di antara mereka untuk menyingkirkan yang lainnya. Namun, Wira perlu memikirkan siapa yang akan diajak bekerja sama olehnya. Apakah Raja Ararya atau Raja Byakta? Kekuatan Raja Ararya telah melemah sekarang, sedangkan Raja Byakta adalah yang paling kuat di antara mereka. Itu sebabnya, memilih salah satu di antara mereka cukup menantang bagi Wira. Apabila menghasut Raja Byakta, peluang untuk mengakhiri akan sangat tinggi. Namun, Raja Byakta adalah yang terkuat dan sulit untuk meyakinkannya. Masalah lain adalah dia juga bertanggung jawab atas urusan keuangan. Sampai saat ini, tidak diketahui dengan pasti ada berapa banyak orang yang bekerja untuknya. Wira memahami prinsip bahwa membuat pilihan yang bijak sangat penting karena satu tindakan bisa memicu reaksi berantai. Dia tidak ingin menyerang ibu kota sebelum terpaksa oleh situasi. Setelah merenungkannya cukup lama, Wira akhirnya memutuskan untuk menghasut Raja Ararya. Dengan cara ini, dia mampu meminimalkan kerusakan pada seluruh kerajaan Agrel. Hanya saja, dia benar-benar harus menemukan kesempatan yang tepat untuk berunding dengan Raja Ararya. Wira perlu membuatnya paham bahwa dia tidak memiliki pilihan lain dan hanya itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun, bagaimana Wira dapat menciptakan kesempatan seperti itu? Kini, dia pun tenggelam dalam pikirannya. Jika dipikir-pikir, Senia benar-benar telah menimbulkan masalah besar untuk dirinya. Akan tetapi, Wira mau tidak mau harus menangani ini. Saat ini, dia membutuhkan kesempatan yang sangat bagus untuk beraksi. Hanya dengan cara tersebut, Wira baru bisa benar-benar menaklukkan Raja Ararya. Ketika Wira sedang memikirkannya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, Danu tiba-tiba mengetuk pintu ruang kerja. Kak Wira,
Ada seseorang yang meninggalkan surat, ucap Danu sambil menyerahkan surat itu kepada Wira. Wira lumayan terkejut. Pada saat ini, orang yang mengirimkan surat untuknya pasti bukan berasal dari faksi Senia. Apakah itu dikirim oleh Raja Araria ataukah Raja Byakta? Wira cukup penasaran sehingga langsung membuka surat itu. Kemudian, begitu membaca surat tersebut, dia sontak tercengang. Dia telah membuat dugaan sebelumnya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pengirimnya adalah orang itu. Namun, segera setelah itu, Wira tersenyum dan tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas. Dia belum pernah begitu senang sebelumnya. Kak Wira, apa isi suratnya? Kenapa kamu begitu senang? Tanya Danu yang heran. Dia sangat karena melihat reaksi Wira seperti itu. Wira memandang Danu sambil tersenyum, lalu menjawab dengan acuh tak acuh, karena aku sudah menemukan sohibku. Danu yang makin bingung pun bertanya, sohib. Bab 747. Danu tertegun sejenak, dia agak kebingungan. Wira menyahut, benar, dia itu sohibku. Danu yang penasaran bertanya, Kak Wira, siapa dia? Bagi Danu, Wira sangat hebat. Jadi, mana mungkin orang biasa bisa menjadi sohib Wira? Meskipun Danu dan lainnya telah mengikuti Wira untuk waktu yang lama, hubungan mereka hanya sebatas saudara. Hal ini karena seringkali mereka tidak mampu memahami Wira. Menurut pemahaman Danu, sohib adalah orang yang sangat memahami kita. Di seluruh kerajaan Agrel, orang yang bisa menjadi sohib Wira benar-benar sangat sedikit. Sudahlah, siapkan perjamuan makan malam. Nanti malam aku mau bersenang-senang. Ujar Wira yang merasa sangat antusias. Dia menyimpan surat itu dan menunggu dengan tenang. Saat tengah malam, hanya ada Wira di ruang kerja. Kala ini, dia sudah selesai membuat hotpot dan menyiapkan arak, lalu menunggu kedatangan tamunya. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja diketuk. Wira pun tersenyum dan berkata, pintunya nggak ditutup. Masuk saja. Setelah itu, pintu terbuka, lalu seseorang yang memakai jubah hitam berjalan masuk. Wira sangat senang melihat orang ini. Dia berucap, sejujurnya, aku kaget sekali. Aku nggak menyangka kamu masih hidup. Aku terlalu meremehkanmu, Biantara. Sesudah Wira selesai bicara, orang itu melepaskan jubah hitamnya. Dia memang Biantara. Perasaan Biantara sangat rumit saat melihat Wira. Sesungguhnya, Biantara tidak menyangka dirinya bisa kalah dengan Wira. Sejak Wira datang ke ibu kota kerajaan Agrel, Biantara terus mengamati gerak-gerik Wira dan menunggu Wira melancarkan triknya. Sebenarnya, Biantara sudah menduganya. Dia juga bisa menebak sebagian besar siasat Wira. Namun, Biantara tidak menyangka Wira bisa menggunakan trik ini untuk menghabisinya. Biantara mendengus dan memandang Wira, lalu menimpali. Wira, kamu memang membuatku kalah telak, tapi aku nggak bisa terima. Wira tertawa dan membalas, meskipun nggak bisa terima, kamu tetap saja kalah. Tapi, dari sekian banyak lawan yang pernah aku temui, kamu orang pertama yang membuatku takut. Biantara, nggak usah bertele-tele lagi. Ayo, hari ini kita akan bersenang-senang. Biantara juga tidak berbasa-basi lagi, lalu langsung duduk di seberang Wira. Hanya saja, Biantara agak terkejut melihat makanan-makanan ini. Ini makanan. Biantara pernah makan berbagai macam makanan enak, tetapi tidak pernah melihat makanan seperti ini. Wira berujar, tentu saja, coba kamu cicipi. Sesudah itu, Wira mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam sup mendidih. Kemudian, dia memindahkan daging itu ke piring, lalu mencocolnya ke saus dan memakannya. Biantara pun meniru cara Wira. Hanya saja, dia langsung terkejut setelah memakan daging itu dan berkomentar, enak sekali. Wira, kamu memang hebat. Dari mana kamu mendapatkan makanan seenak ini? Aku membacanya di buku, sahut Wira. Setelah itu, dia menuang segelas arak untuk Biantara. Wira dan Biantara sangat menikmati makanan mereka. Keduanya mengobrol sembari meminum arak. Kemudian, Biantara berujar, Wira, aku lahir di keluarga miskin, tapi aku punya kecerdasan yang luar biasa. Selama ini, aku mengira hanya segelintir orang yang bisa menandingi kecerdasanku di dunia ini. Siapa sangka, aku malah dikalahkan olehmu. Wira tertawa dan menanggapi perkataan Biantara, kamu bukan dikalahkan olehku, kamu kalah karena didesak oleh situasi. Apa kamu pikir Raja Araria dan Raja Byakta mampu merebut kekuasaan di kerajaan Agrel? Itu nggak mungkin, mana bisa mereka melawan Ibu Suri yang begitu bijak. Sayangnya, kamu nggak mengabdi kepada Ibu Suri. Kalau kamu mengabdi kepada Ibu Suri, mungkin kerajaan Agrel nggak akan goyah, lanjut Wira. Wira bukan sengaja memuji Ibu Suri, tapi ini adalah kenyataan. Biantara pun mengernyit setelah mendengar perkataan Wira. Bab 748. Biantara tampak kebingungan, dia melirik Wira sekilas dan berujar, dari dulu, wanita nggak pernah memegang kekuasaan. Ini aturan yang diturunkan oleh leluhur. Wira, kamu begitu pintar. Apa kamu nggak tahu masalah akan timbul kalau wanita yang memegang kekuasaan?
Wira langsung tertawa setelah mendengar perkataan Biantara. Sebenarnya, hal ini tidak bisa disamaratakan. Selain para pria yang memang tidak berkompeten, belum tentu pria bisa mengendalikan kekuasaan lebih baik daripada wanita. Wira yang berasal dari kehidupan modern tentu tahu bahwa pria dan wanita itu setara. Bukan hanya itu, bahkan posisi wanita lebih tinggi dari pria. Umumnya, para wanita yang mengelola keuangan di dalam keluarga. Jika ingin menjalani kehidupan yang baik, seorang pria harus menuruti kehendak istrinya. Hal seperti ini menjadi pilihan sebagian besar pria. Mereka menyerahkan gaji dan keuangan mereka kepada sang istri. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tapi yang pasti tidak buruk. Tentu saja, itu masih termasuk kehidupan yang sederhana. Jadi, bagaimana kalau untuk urusan yang lebih penting? Belum tentu kemampuan wanita akan kalah dari pria. Bahkan, sifat wanita yang lebih teliti membuat mereka berpikiran lebih cermat daripada pria. Hanya saja, kemampuan fisik wanita mungkin lebih lemah dibandingkan pria. Jadi, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh para wanita. Namun, secara keseluruhan, tidak ada kesenjangan yang signifikan dalam status pria dan wanita. Pemikiran Biantara dan orang-orang di zaman ini masih kolot. Wira pun menjelaskan, Biantara, sebenarnya, semua orang di dunia itu setara. Setidaknya, wanita dan pria itu sederajat. Kamu memang menganggap aturan wanita nggak boleh memegang kekuasaan itu benar. Tapi, kamu sendiri juga melihat perkembangan kerajaan Agrel selama beberapa tahun ini setelah Ibu Suri memerintah. Apa kamu merasa Ibu Suri Benat benar-benar nggak pantas memegang kekuasaan? Kalaupun salah satu dari keempat raja yang memerintah, sepertinya mereka juga nggak akan sehebat Ibu Suri, kan? Lanjut Wira. Biantara mengangguk sesudah mendengar ucapan Wira, lalu menimpali, benar, aku memang kagum dengan kemampuan Ibu Suri. Sebenarnya, terkadang aku berpikir, alangkah baiknya kalau dia itu seorang pria. Dengan begitu, pasti nggak akan ada orang yang berkhianat di kerajaan Agrel. Apa yang diucapkan Biantara memang kenyataan. Alasan raja lain berniat mengincar kekuasaan Senia adalah Senia dianggap tidak layak memegang kekuasaan. Apalagi, Senia hanya seorang wanita. Wira menyahut, menurutku, kamu harus mengubah pemikiranmu. Banyak hal yang bisa dilakukan wanita dan aku rasa mereka juga nggak kalah dari pria. Bahkan, terkadang wanita lebih hebat daripada pria dalam melakukan beberapa hal. Kalau bukan karena Ibu Suri yang memegang kekuasaan di kerajaan Agrel, sejak awal kalian pasti sudah kalah dari kerajaan Nuala. Perkataan Wira memang benar. Meskipun Dirga telah meninggal, fondasi kerajaan Nuala sangat kuat. Hal ini yang menyebabkan kerajaan Nuala tidak mudah runtuh. Belakangan ini, perkembangan kerajaan Agrel memang cukup bagus. Namun, wilayah mereka kecil dan penduduk mereka sedikit. Kerajaan Agrel tidak semakmur kerajaan Nuala. Itulah sebabnya, kerajaan Agrel terus menyerang kerajaan Nuala. Biantara juga tidak berdebat dengan Wira. Menurutnya, mungkin pendapat Wira memang benar. Sesungguhnya, Raja Byakta ataupun Raja Araria bukan orang yang bisa memimpin negara. Wira tersenyum dan berkata, Biantara, kali ini kamu memalsukan dan berhasil kabur. Kenapa kamu kembali lagi? Jangan-jangan, kamu cuma mau bertemu denganku. Biantara melirik Wira sekilas. Sebenarnya, dia memang berniat pergi meninggalkan ibu kota kerajaan. Kemudian, dia akan mencari sebuah tempat, lalu mengubah identitasnya dan memulai hidup baru. Meskipun tidak memegang kekuasaan seperti dulu lagi, setidaknya, Biantara bisa hidup bebas. Akhirnya, Biantara memutuskan untuk tidak pergi setelah mempertimbangkannya. Dia bukan hanya merasa tidak rela. Bab 749. Biantara tidak ingin pergi karena Wira. Apa kamu masih ingat saat kamu datang mengunjungi makamku? Tanya Biantara dengan tiba-tiba. Wira tertegun, lalu menimpali, hah? Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan, kamu juga ada di sana. Wira tidak menyangka dia bisa bertemu dengan Biantara secara kebetulan. Biantara mengangguk sambil tersenyum, lalu berucap, benar. Aku ada di sana, aku juga sudah mendengar semua yang kamu ucapkan. Jujur saja, aku nggak pernah menyangka kamu akan datang ke makamku. Orang lain pasti senang karena sudah menyingkirkan lawannya, tapi aku malah melihat kamu merasa kehilangan. Biantara menatap Wira dan mengungkapkan seluruh isi hatinya di bawah pengaruh bir. Wira mengangguk sembari menyahut, aku memang merasa kehilangan. Biantara, aku ingin mengatakan ini lagi. Aku menang karena posisi yang menguntungkan. Bisa dibilang situasi dan kondisi mendukung. Dengan bantuan Giandra dan Raja Kresna, kami baru bisa mengalahkanmu dan Raja Araria. Meskipun aku menang, aku nggak merasa menang dengan baik. Wira mengatakan yang sejujurnya, dia bisa menyingkirkan Biantara karena bantuan banyak orang dan berada di posisi yang menguntungkan. Sementara itu, Biantara melambaikan tangannya saat mendengar ucapan Wira. Dia berkata, aku bilang diriku nggak ikhlas barusan hanya di mulut saja, tapi hatiku sudah ikhlas. Kamu bilang kamu menang karena ada di posisi yang menguntungkan dan dibantu oleh dua raja. Bagaimana denganku? Aku adalah pasukan Agrel yang bertanggung jawab atas pasukan tempur kerajaan Agrel.
Aku juga dipercaya oleh Raja Ararya. Aku seharusnya nggak terkalahkan. Tapi, aku nggak menyangka kamu memanfaatkan celah untuk melawanku. Aku juga mengutus orang untuk membunuhmu. Aku memang merasa akan gagal, tapi aku tetap mengandalkan keberuntungan. Bagaimana kalau berhasil membunuhmu? Bukankah semuanya akan berakhir? Lanjut Biantara. Kita bisa berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Aku benar-benar sudah meremehkanmu. Tambah Biantara sambil tersenyum menerima kekalahannya. Jika benar-benar dihitung, Wira belum lama berada di kerajaan Agrel. Meskipun ada banyak orang yang bekerja sama, Biantara juga tidak akan mungkin bisa melakukan pembunuhan seperti ini tanpa rencana yang matang. Setiap peristiwa dilakukan dengan tepat. Biantara tentu saja masih bertahan. Jika itu adalah orang lain, mungkin sudah mati sejak awal. Meskipun begitu, dia tetap mati walau dibantu oleh Raja Byakta. Biantara sama sekali tidak berpikir bahwa Wira menang secara tidak terhormat. Sebaliknya, dia merasa strategi Wira sungguh luar biasa. Haha, jangan berbasa-basi lagi. Katakanlah, apa yang ingin kamu lakukan dengan kembali ke sini? Tanya Wira menatap Biantara sambil tertawa. Biantara kembali ke sini dan langsung mencari Wira. Pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan olehnya. Biantara langsung berterus terang. Seperti katamu, sulit untuk menemukan orang yang memahami kita. Jadi, aku berencana untuk berada di sisimu. Boleh, kan? Mendengar ucapan Biantara, Wira seketika lalu berujar, haha. Biantara, aku memang sedang menunggumu untuk mengatakan ini. Bagus, bagus sekali. Wira merasa sangat senang karena bisa bersama dengan Biantara yang sama berbakatnya dengan dirinya. Jika Biantara bergabung dengannya, Wira akan menjadi lebih kuat lagi. Biantara juga sangat senang. Meskipun dia pernah melawan Wira satu kali, dia tahu bahwa Wira adalah orang yang layak mendapatkan kesetiaannya. Memikirkan hal ini, Biantara langsung berlutut dan berseru, aku bersumpah untuk setia pada Tuan sampai mati. Bab 750. Biantara berlutut di tanah dengan bersungguh-sungguh. Melihat ini, Wira langsung tertawa, lalu berkata, cepat berdiri. Kamu nggak perlu begini. Wira paling membenci melihat orang berlutut padanya. Dia berpikir bahwa semua manusia itu setara, tidak ada perbedaan antara orang yang berkedudukan tinggi dan rendah. Oleh sebab itu, orang lain tidak perlu berlutut padanya. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang hanya perlu diketahui saja. Cukup dengan memahami tanpa harus mengatakannya. Setelah itu, Wira membantu Biantara berdiri dengan dan berucap, ingat, aku bukan tuanmu. Aku adalah temanmu dan rekan seperjuanganmu. Gak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi tuanmu. Mulai sekarang, kamu cukup panggil aku Wira saja. Mengerti? Ucapan Wira membuat Biantara makin takjub. Itu nggak cukup sopan. Aku akan memanggilmu Tuan Wahyudi saja. Timpal Biantara sembari tersenyum. Wira sama sekali tidak keberatan. Dia pun mengangguk seraya berkata, Biantara, sekarang sudah nggak ada yang harus dirahasiakan lagi di antara kita. Ada beberapa hal yang ingin aku kukatakan, mungkin kamu juga sudah tahu. Hal ini mengenai pemberontakan Raja Ararya dan Raja Byakta. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Wira mulai membahas hal penting. Biantara yang paling mengenal Raja Ararya sehingga dia pasti tahu seperti apa temperamen Raja Ararya. Oleh sebab itu, Wira merasa bertanya pada Biantara adalah cara terbaik. Mendengar pertanyaan Wira, Biantara langsung menjawab tanpa ragu, kalau tebakanku nggak salah, Diandra dan Raja Kresna berada di kelompok kekuatan Ibu Suri, kan? Wira mengangguk sembari menimpali, benar. Mereka berdua selalu setia kepada Ibu Suri. Biantara menarik napas dalam-dalam, lalu berucap, benar. Kalau seperti itu, perkembangan rencanamu juga nggak akan lancar. Saranku adalah menghasut Raja Ararya untuk bekerja sama melawan Raja Byakta. Perkataan ini sama seperti yang sedang dipikirkan oleh Wira. Aku juga berpikir begitu. Hanya saja, masalah ini kekurangan satu hal, yaitu membuat Raja Ararya menyerah. Wira tahu apa yang harus dirinya lakukan, tetapi membuat Raja Ararya menyerah adalah hal yang sangat sulit. Dia bisa saja mengancam secara paksa dan menggunakan kekerasan untuk membuat Raja Ararya sadar dengan situasi sekarang. Namun, tersebut terlalu berbahaya. Oleh sebab itu, Wira ingin berusaha meyakinkannya. Dengan begitu, tidak akan terjadi masalah lanjutan. Mendengar perkataan Wira, Biantara sontak mengernyit. Akan tetapi, dia juga mengerti apa yang dimaksud oleh Wira. Setelah berpikir untuk sejenak, Biantara berujar, ada satu orang yang lebih cocok untuk melakukan ini. Wira seketika bertanya dengan antusias, siapa? Biantara tersenyum sambil menjawab, Gilang. Wira sontak tercengang saat mendengar nama ini. Dia sangat asing dengan orang ini. Akan tetapi, dia tahu jika Biantara sudah menyebutkan nama Gilang, berarti orang tersebut pasti akan bermanfaat. Aku ingin mengetahui apapun tentang Gilang lebih detail. Seru Wira. Biantara pun menjelaskan dengan rinci, sebenarnya sangat sederhana. Raja Ararya sangat mementingkan dan menyayangi putranya. Sementara itu, Gilang juga sangat cerdas. Dia adalah orang berbakat yang bisa memikul tanggung jawab besar. Jadi,
Kalau kita bisa membuat Raja Araria berpikir bahwa Raja Byakta yang menyerangnya, mereka berdua mungkin akan bermusuhan. Tiba waktunya, 3 raja akan mengalahkannya. Raja Byakta pasti akan mati. Lanjut Biantara. Rencana Biantara persis seperti yang sedang dipikirkan Wira. Hanya saja, Biantara melibatkan Gilang. Namun, Wira benar-benar tidak tahu bagaimana menyusun rencana ini karena dia tidak begitu mengenal Raja Byakta. Biantara, karena kamu sudah melibatkan Gilang dalam rencana ini, kamu pasti ada cara, kan? Tanya Wira. Mendengar ini, Biantara tertawa sejenak, lalu mengangguk sambil menjawab, aku baru saja memikirkan hal ini.